Bab 846 Kebohongan atau Fakta. Bai Rentu menatap bayangan iblis di tanah, alisnya berkerut, wajahnya sangat serius. Dia tahu bahwa kenalannya di sebuah organisasi khusus di negara barat tidak akan pernah berbohong kepadanya, tetapi jika bayangan iblis itu benar-benar tertiup angin hingga mati, itu akan muncul tepat di depan matanya. Jadi pada saat ini dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah organisasi di negara barat tertentu ini telah melakukan kesalahan. Bai Rentu menggoyangkan pergelangan tangannya, mengambil pisau dengan punggung tangannya, lalu langsung berjongkok di depan bayangan iblis, dan menggantungkan pisau di atas jantung bayangan iblis. Walaupun dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh, Bai Rentu tidak dapat menahan rasa gugupnya saat ini, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menusuknya dengan pedang. Lin Yu, yang berdiri di samping, tidak berbicara atau mendesaknya. Dia dengan lembut menutupi mata Yiner, tidak ingin Yiner melihat pemandangan berdarah ini. Tidak ada simpati di wajah Lin Yu, karena orang yang sangat jahat seperti bayangan iblis pantas untuk dibunuh, dan selama Bai Rentu membunuh bayangan iblis dengan tangannya sendiri, maka Bai Rentu akan menempati posisi kedua dalam daftar peringkat pembunuh dunia. Bai Rentu melirik sekilas ke arah wajah bayangan iblis itu, lalu raut wajahnya berubah dingin, dia menggenggam pisau itu dengan kedua tangannya, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menusukkannya dengan keras ke jantung bayangan iblis itu. Puci, terdengar suara pisau tajam menusuk daging. Bayangan iblis yang tadinya tak sadarkan diri itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, mendongakkan kepalanya tiba-tiba, menatap Bai Rentu dengan kedua matanya, membuka mulutnya yang berdarah dan meraung sesuatu kepada Bai Rentu dengan suara pelan. Kedengarannya bukan dalam bahasa Mandarin, melainkan bahasa yang aneh. Bai Rentu terkejut saat melihat ini, jelas sedikit terkejut. Kemudian dia mengerahkan tenaga dengan tangannya, menekan bilahnya ke bawah lagi, dan memutarnya dengan keras. Dalam sekejap, darah merah tua menyembur keluar dari jantung bayangan iblis itu. Bayangan iblis itu membuka mulutnya lagi, tubuhnya berkedut beberapa kali, matanya berputar ke belakang, lalu ia terjatuh ke tanah dengan bunyi keras, tanpa suara. Bai Rentu membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya dengan saksama untuk waktu yang lama. Melihat bayangan iblis itu tidak bergerak dan wajahnya keriput dan biru, dia memang sudah mati. Dia menghela napas lega. Namun dia masih sangat khawatir dan mengulurkan tangan untuk menyentuh leher bayangan iblis itu, dan ternyata memang tidak ada denyut nadi. Lin Yu tidak maju untuk memeriksa, tetapi dia dapat menilai bahwa bayangan iblis itu pasti sudah mati, dan rumor tentang apa yang disebut tubuh abadi telah terbantahkan. Bai Rentu menunggu sebentar lagi, dan melihat tubuh bayangan iblis itu sudah kaku dan dingin, dia berdiri dan menghela napas panjang, lalu menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Tuan, tampaknya apa yang disebut tubuh abadi itu memang bohong." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Sekarang kamu bisa melihatnya dengan jelas, dia mati di tanganmu, jadi jika dia hidup kembali, itu masalahmu." Bai Rentu mencibir, mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri, "Tidak seorang pun yang pernah berjalan di bawah pisauku akan beruntung." Dia mengatakan ini dengan penuh percaya diri. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membuat kesalahan dalam misi apapun. Selama dia mengambil tindakan, pihak lain pasti akan mati. Tidak ada yang namanya kecelakaan atau keberuntungan. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, lalu menelepon Han Bing dan meminta Han Bing untuk membawa orang untuk menghadapi bayangan iblis, yang juga merupakan hadiah besar bagi Han Bing. Bagaimanapun, bayangan iblis ini berbeda dari Bai Rentu. Dia juga memiliki catatan kriminal di Yanxia dan merupakan salah satu buronan utama yang dicari oleh Yanxia. Jadi setelah Han Bing membawanya kembali dan memastikan identitasnya, itu dianggap sebagai pencapaian besar bagi Han Bing. Tentu saja, roh bayangannya juga akan dianggap sebagai suatu jasa. Tidak lama setelah panggilan itu, Han Bing dan anak buahnya bergegas datang. Ketika semua orang melihat orang yang sudah meninggal di tanah, mereka sedikit bingung. Namun, ketika mereka mendengar Lin Yu mengatakan bahwa orang ini adalah 1000 tangan dan 8 wajah, semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa seorang pembunuh tingkat ini akan mati di Yanxia dan di tangan Lin Yu. Bukankah orang ini mengaku abadi? Kok dia bisa mati?
Dia cuma membual. Kedengarannya dia sangat hebat. Kupikir dia punya 3 kepala dan 6 lengan. Dia cuma manusia biasa. Aku tidak menyangka kalau kelompok pembunuh juga akan ikut-ikutan membesar-besarkan. Anak buah Han Bing berdiskusi satu sama lain sambil berhadapan dengan tubuh Devil's Shadow. Mengenai apakah orang ini adalah bayangan iblis, sebaiknya kamu kembali dan memastikannya. Bukankah organisasi barat itu punya foto dan informasinya? Lin Yu berkata kepada Han Bing, meminta Han Bing untuk berhati-hati. Baiklah, aku akan memastikannya saat aku kembali. Han Bing mengangguk, lalu menoleh ke arah Lin Yu, dan berkata dengan serius, ngomong-ngomong, setelah menangkap manajer Chen terakhir kali, kau memintaku melacak sekte Suanyi. Bagaimana? Apakah ada hasilnya? Lin Yu langsung bersemangat saat mendengar ini, dan bertanya dengan tidak sabar, kau tahu, sekte Suanyi adalah seonggok daging gemuk, kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun tidak terhitung banyaknya, dan bahan-bahan obat berharga serta buku-buku rahasia di sekte itu sebanyak bintang, jadi jika sekte Suanyi bisa dihancurkan, itu pasti bisa dikatakan sebagai kekayaan besar. Dan yang paling penting, mampu menghilangkan kambing hitam ini dari pengobatan tradisional Tiongkok akan sangat berarti bagi perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok di masa depan secara internasional. Pada saat yang sama, tanpa dukungan Suanyi Men, proyek bioteknologi yang dipisahkan sendiri oleh Chu Yunxi dan timnya akan sia-sia. Jejak kekecewaan melintas di alis Han Bing. Dia menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut dan berkata dengan suara rendah, manajer Chen ini awalnya baik-baik saja. Di bawah interogasi kami, dia memberitahu kami sebagian kebenarannya. Meskipun dia tidak mengakuinya secara eksplisit, dia bermaksud bahwa alasan dia membantu Ling Xiao membuat obat adalah karena kepala sekte mengizinkannya. Tetapi kemarin, karena suatu alasan, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengatakan bahwa membantu Ling Xiao membuat obat tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyi. Dia menggunakan kekuatannya secara pribadi untuk mencuri obat dari sekte dan mencapai kesepakatan kerja sama dengan Ling Xiao secara pribadi, mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Han Bing menjadi semakin marah saat dia berbicara, wajahnya pucat, dan melanjutkan berkata, dengan cara ini, kita tidak dapat menemukan alasan untuk menyelidiki sekte Suanyi secara menyeluruh. Lin Yu sedikit mengernyit, lalu tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu wajar. Sebenarnya, aku sudah menduganya sejak lama. Meskipun sekte Suanyi telah menghilang selama bertahun-tahun, sebenarnya mereka sedang mengembangkan kekuatannya sendiri. Dengan fondasi dan kekuatan mereka, mereka terjebak oleh masalah sekecil itu. Itu masalah. Sepertinya mereka pasti telah menyampaikan pesan kepada manajer Chen ini melalui seseorang di kelompokmu. Itu adalah hadiah keuntungan atau ancaman atau intimidasi, jadi manajer Chen mengubah kata-katanya. Dada Han Bing membusung karena marah, dan dia berkata dengan dingin dengan wajah muram, kali ini mereka mendapat tawaran. Tidak apa-apa, keadilan sudah jelas. Organisasi Algojo seperti mereka yang sudah kehilangan hati nuraninya akan membayar harganya cepat atau lambat. Kata Lin Yu dengan suara yang dalam. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kamu harus berhati-hati. Sekarang sekte Suanyi sudah bubar, mereka kemungkinan besar akan mendatangimu dan meminta bahan-bahan obat itu. Han Bing mengingatkan Lin Yu dengan suara pelan. Lagi pula, begitu banyak bahan obat yang berharga itu bernilai mahal. Organisasi seperti sekte Suanyi, yang hanya mementingkan keuntungan, pasti akan mendatangi Lin Yu untuk memintanya. Jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk menghadapi mereka. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Han Bing tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Setelah membawa pergi bayangan iblis itu, dia mengirim Lin Yu, Bai Rentu, dan Yiner kembali pada saat yang sama. Tuan, bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Saat berada di dalam mobil, pikiran Bai Rentu akhirnya tenang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Saudara Niu, kamu telah begitu abnormal 2 hari ini, aku tidak bisa tidak khawatir, jadi aku mengirim Chun Seng untuk mengawasimu secara diam-diam. Chun Seng mengatakan bahwa dia tidak melihat kamu dalam 2 hari terakhir, jadi aku tahu. Ada sesuatu yang tidak ada, dan aku tidak tahu,
dan aku tidak tahu, dan aku tidak tahu, dan aku tidak tahu, dan tidak ada yang bisa disentuh, dan tidak ada yang bisa disentuh dengan lembut, dan tidak ada yang disentuh dengan lembut, dan tidak. Seng terus mengikuti Anda, terjepit oleh bayangan iblis. Memikirkan kejadian itu, dia masih merasa sedikit takut. Jika dia datang lebih lambat, Yiner pasti sudah lama meninggal. Tuan, kalau begitu Anda tahu apa yang terjadi di rumahku hari itu. Suara Bai Rentu tiba-tiba bergetar. Jika Lin Yu telah bersentuhan dengan bayangan iblis, dia pasti akan tahu bahwa bayangan iblis memaksanya untuk membunuh Lin Yu. Aku tahu, saudara Niu. Lin Yu mengangguk lembut dan menatap Bai Rentu dengan mata lembut. Tubuh Bai Rentu juga mulai gemetar, dan dia berkata dengan rasa bersalah yang besar, Tuan, aku minta maaf padamu. Kakak Niu, aku minta maaf padamu. Lin Yu menepuk bahunya dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, targetnya awalnya adalah aku. Aku menyakitimu dan Yiner. Terlebih lagi, kamu tidak melakukan apapun ketika kamu memiliki kesempatan yang baik hari itu. Apa yang kamu berutang padaku? Bai Rentu menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan tidak mengatakan apa-apa, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Saudara Niu, kurasa hal terpenting bagi kita sekarang adalah mencari tahu siapa yang membawa bayangan iblis ini. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Bab 847 Wakil Kepala. Setelah mendengar ini, Bai Rentu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, tidak cukup hanya punya uang untuk mengundang bayangan iblis. Jadi orang ini pasti luar biasa. Lin Yu menjawab dengan suara yang dalam. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa pembunuh setingkat bayangan iblis tidak dapat disewa oleh siapapun yang menginginkannya. Jadi Lin Yu menduga bahwa kemungkinan besar aliansi Master Pedang, Sekte Suanyi, keluarga Zhang, dan keluarga Chu yang diam-diam melakukan ini. Adapun pertapaan, itu juga mungkin, tetapi kemungkinan organisasi seperti ini yang melatih para pembunuh secara internal menyewa pembunuh untuk membunuh dirinya sendiri sangat kecil. Aliansi Master Pedang dan Sekte Suanyi tidak mungkin terlibat, karena belum ada konflik besar dengan mereka baru-baru ini. Mengenai konflik dengan manajer Chen dari Sekte Suanyi, itu hanya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Waktunya salah, dan Sekte Suanyi tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk hal seperti itu. Jadi Lin Yu menebak bahwa kemungkinan besar itu adalah keluarga Chu atau keluarga Zhang. Keluarga Chu kurang mungkin, karena belum ada gesekan besar baru-baru ini, dan yang paling mungkin adalah keluarga Zhang. Karena Zhang Yuxi, tuan kedua dari keluarga Zhang, ditangkap oleh Lin Yu sendiri. Jadi Lin Yu sudah lama mengira bahwa keluarga Zhang akan membalas dendam padanya. Sekarang bayangan jahat seperti itu tiba-tiba muncul, Lin Yu tidak bisa tidak mengaitkannya dengan keluarga Zhang. Nanti aku minta Han Bing untuk membantuku menyelidikinya. Kata Lin Yu enteng. Meski ia mencurigai keluarga Zhang, pada akhirnya itu hanya tebakan. Hanya jika ia punya bukti nyata, barulah Lin Yu punya cukup alasan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Zhang. Meskipun Lin Yu bukanlah tipe orang yang akan membalas dendam atas setiap keluhan, meskipun bayangan iblis tidak menyakitinya kali ini, itu mengancam keselamatan kakak Niu dan Yiner. Dalam hatinya, Lin Yu telah lama menganggap Bai Rentu dan Yiner sebagai kerabatnya sendiri, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja, kalau tidak, bukankah seluruh keluarga Zhang akan berpikir bahwa dia mudah diganggu. Adapun musuh, hanya jika Anda menyakiti mereka, mereka akan takut pada Anda. Jelas, hanya mengirim Zhang Yuxi saja masih jauh dari cukup bagi keluarga Zhang. Setelah kembali ke Hui Sengtang, Lin Yu merawat luka di kepala Bai Rentu, memberinya obat, dan memintanya untuk meminumnya pagi dan sore. Saat sedang memetik tanaman obat, Li Zhensheng memarahi Bai Rentu dengan mengatakan bahwa dia tidak cukup setia kepada saudaranya dan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika hal sebesar itu terjadi. Bai Rentu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, masih dengan ekspresi tanpa ekspresi, tetapi hatinya sangat tersentuh. Melalui kejadian ini, dia menyadari betapa Lin Yu peduli padanya. Dia bahkan mengirim Chun Seng untuk mengawasinya hanya karena dia khawatir padanya, jadi dia mengetahui apa yang terjadi kemudian.
Jika Lin Yu tidak datang tepat waktu kali ini, dia dan Yiner mungkin benar-benar mati di Taman Xishan. Tidak lama kemudian, Han Bing menelepon Lin Yu, dan Lin Yu segera mengangkat telepon setelah melihatnya. Jiarong, Han Bing di ujung telepon berbisik, saya baru saja menghubungi organisasi Barat dan mengonfirmasinya. Oh, Lin Yu sedikit terkejut, dan tiba-tiba menjadi waspada, dan bertanya dengan cemas, bagaimana, apakah orang ini bayangan iblis? Saya membandingkan foto-foto yang mereka kirim, dan memang itu bayangan iblis. Pada saat yang sama, mereka juga membandingkan foto-foto itu dan mengira bahwa ini adalah bayangan iblis. Han Bing berkata dengan suara rendah, selain itu, menurut tato di lengan yang mereka katakan, saya juga menemukan bahwa bayangan iblis ini memang memiliki tato iblis hitam yang memegang salib di bawah lengan kanan, dan tinggi serta bentuk tubuhnya kira-kira sama, jadi, secara keseluruhan, seharusnya tidak salah kali ini, orang ini memang bayangan iblis. Itu dia, bukan? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa itu pasti benar, dia tidak bisa menahan napas lega ketika dia mendapatkan konfirmasi saat ini. Tapi, Han Bing di ujung telepon tiba-tiba mengubah nada bicaranya, suaranya menjadi lebih pelan, dan bahkan sedikit gugup, dia berkata, justru karena kita membunuh bayangan iblis kali ini, organisasi mereka secara khusus mengungkapkan beberapa informasi lebih lanjut kepadaku. Lin Yu tertegun, dan melihat bahwa Han Bing memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia buru-buru menjawab dan memberi isyarat kepada Han Bing untuk melanjutkan. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka memburu Devil's Shadow, mereka telah memastikan bahwa orang di dalam rumah itu adalah Devil's Shadow, dan mereka menggunakan detektor inframerah untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di dalam rumah itu kecuali Devil's Shadow, jadi mereka melemparkan sejumlah besar granat ke dalam rumah itu dan membunuh Devil's Shadow di tempat. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah hancur berkeping-keping, tetapi jubah pada Devil's Shadow sangat tidak biasa. Terbuat dari logam khusus yang sangat langka. Oleh karena itu, karena perlindungan jubah ini, meskipun tubuh Devil's Shadow hancur berkeping-keping, lengannya masih utuh. Ketika mereka memeriksa lengannya, mereka menemukan bahwa lengan kanan Devil's Shadow juga memiliki pola Devil Holding Across ini. Ada sedikit rasa takut dalam suara Han Bing saat dia mengatakan ini. Meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia masih merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Seseorang yang tubuhnya hancur berkeping-keping benar-benar tumbuh daging lagi dan hidup kembali. Bahkan dalam metafisika Yanxia, hal semacam ini hampir hanya ada dalam mitos dan legenda. Ketika Lin Yu mendengar kata-kata Han Bing, dia membuka mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius, dan bertanya dengan heran, apakah mereka yakin mereka tidak melakukan kesalahan? Saat dia mengatakan itu, dia tanpa sadar melirik Bai Rentu di sebelahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa informasi yang didapat Han Bing hampir sama dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Rentu. Saya juga curiga melakukan kesalahan, tetapi departemen seperti mereka pasti akan mengkonfirmasinya lagi dan lagi ketika mengumumkan berita seperti itu kepada dunia luar. Mengatakan dengan suara yang dalam, hal semacam ini masih perlu dipercaya. Sekarang bayangan iblis sudah mati di depan kita, dan sudah beberapa jam sejak bayangan iblis mati. Apakah dia hidup? Mengawasi tubuh bayangan iblis ke krematorium dan melihat tubuhnya berubah menjadi abu di dinding tungku dengan mata sendiri. Itu yang terbaik, Lin Yu menjawab, merasa sedikit tidak nyaman dan curiga. Dia setuju dengan pandangan Han Bing saat dia melihat tubuh bayangan iblis berubah menjadi abu. Sekarang bahkan tidak ada jejak sel jaringan yang tersisa. Mari kita lihat bagaimana bayangan iblis dapat dibangkitkan lagi. Setelah menelepon, Han Bing tidak menunda sama sekali. Dia mengirim jenazah bayangan iblis ke krematorium malam itu. Dia menyaksikan jenazah dikremasi dengan matanya sendiri sebelum pergi. Dia mengirim pesan teks ke Lin Yu untuk menjelaskan. Lin Yu juga membalas pesan teks Han Bing, meminta Han Bing untuk membantunya menyelidiki dan melihat apakah keluarga Zhang yang menyewa bayangan iblis untuk membunuhnya. Terkena dampak kejadian ini, hati Lin Yu yang awalnya rileks menjadi gugup lagi,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk lebih berhati-hati dalam hati. Tetapi untungnya tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam beberapa hari berikutnya, dan saat suasana tahun baru menjadi semakin kuat, malam tahun baru pun tiba sesuai rencana. Karena mereka pindah ke rumah yang lebih besar, Li Zenseng, Bai Rentu, Yiner, Chun Seng, dan Qiuman semuanya menghabiskan malam tahun baru di sini. Bahkan Bu Cheng minum beberapa gelas di sini sebelum kembali untuk menemani tuannya. Semua orang bersenang-senang minum malam itu dan baru pulang setelah pukul 1 pagi. Li Zenseng dan Bai Rentu juga sepakat untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada ibu dan ayah mertua Lin Yu keesokan paginya. Jadi tidak lama setelah Lin Yu bangun pada pagi hari pertama tahun baru Imlek, dia menerima telepon dari Li Zenseng. "Halo, Saudara Li, semuanya sudah bangun, kemarilah." Lin Yu sedang menggosok giginya, dan ketika dia mengangkat telepon, dia buru-buru berkata ke ujung sana. "Tuan, ada seseorang yang datang ke klinik." Li Zenseng di ujung telepon tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. "Kemarilah, ucapan selamat tahun baru. Lupakan saja, katakan kepada mereka bahwa itu tidak perlu bagiku." Lin Yu berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa setiap tahun pada hari pertama tahun baru, banyak pasien akan datang ke klinik untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. "Tidak." Li Zenseng berbalik dan melirik pria parubaya dengan wajah cerah dan energi yang baik yang duduk di sofa di aula, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara rendah, "Itu seseorang dari Suanyimen." "Seseorang dari Suanyimen." Lin Yu jelas sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tidak, ini hari pertama tahun baru, inisial." "Tuan, sebaiknya Anda datang." Li Zenseng berkata dengan suara rendah, dia mengaku sebagai wakil kepala Suanyimen. Bab 848, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan mengangkat kakiku. Wakil kepala. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar 3 kata ini, dan tangannya yang sedang menggosok gigi berhenti. Dia tidak pernah menyangka bahwa wakil kepala sekte Suanyi akan berkunjung pada hari pertama tahun baru Imlek. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Baiklah, Saudara Li, katakan padanya bahwa aku akan segera ke sana." Lin Yu cukup tertarik pada wakil pemimpin, sekte vampir. Dia ingin melihat orang macam apa yang bisa begitu berhati hitam. Setelah Lin Yu selesai mencuci, ia bergegas menuju klinik. Ia melihat sebuah Rolls-Royce Phantom yang mengilap terparkir di pintu klinik. 2 pria berjas hitam berdiri di samping mobil itu menunggu dengan sabar. Mereka tampak seperti pengemudi dan pengawal. Lin Yu melirik mereka berdua, lalu berjalan langsung ke klinik. Begitu memasuki aula, kulihat seorang lelaki setengah baya berpakaian brokat tengah duduk di atas sofa, dan di belakangnya berdiri seorang lelaki setengah baya yang sebaya, memegang mantel bulu di tangannya, berdiri dengan hormat di belakang lelaki berpakaian brokat itu. Lin Yu tidak mengenali pria yang duduk tegak itu, tetapi sekilas dia mengenali pria yang berdiri di belakang dengan mantel di tangannya, jadi dia menyapanya dengan senyuman, "Tuan Sangguan, apa kabar?" Pria parubaya dengan mantel bulu di tangannya adalah Sangguan Cheng, yang terakhir kali ditemui Lin Yu di markas besar Departemen Keamanan, memegang katak Estianshan dan mengobati luka keponakan Yuan He dan yang lainnya. Ekspresi Sangguan Cheng tenang. Dia mengangguk pelan ke arah Lin Yu tanpa menjawab, tetapi ada sedikit permusuhan di matanya. Lagi pula, setelah beberapa kejadian sebelumnya, sekte Suanyi dan Lin Yu dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Namun, meskipun Sangguan Cheng tidak memiliki wajah yang baik terhadap Lin Yu, pria berpakaian brokat yang duduk tegak itu tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum, "Ini pasti Tuan He. Memang benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda. Kami datang untuk mengganggu Anda pada hari pertama tahun baru. Saya harap Tuan He akan memaafkan kami." Lin Yu melirik pria sopan berpakaian brokat itu dan menebak bahwa dia seharusnya adalah wakil kepala sekte Suanyi. Dia memiliki wajah yang cerah, alis tebal dan mata besar, dan tampak sangat bermartabat. Dia berusia sekitar 50 tahun. Dia tidak memiliki bau keuntungan dan tembaga pada dirinya. Sebaliknya, dia memiliki sedikit ketenangan dan keanggunan, dan dia adalah seorang pria sejati. Dia memang seekor binatang dalam wujud manusia.
Lin Yu tak dapat menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Tuan He, apa yang Anda katakan? Pria berpakaian brokat itu sedikit terkejut, tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, dan bertanya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Melihat pria berpakaian brokat itu tersenyum dan berbicara dengan sopan, dia tidak menanggapi dengan dingin. Dia berkata dengan sopan, Anda seharusnya menjadi wakil kepala Sekte Suanyi. Aku harus memanggilmu apa? Namaku Rong Huan. Pria berpakaian brokat itu berkata sambil tersenyum. Rong Huan. Lin Yu sedikit mengernyit, lalu bertanya, apa hubunganmu dengan Rong Hesu, si rubah tua itu? Tidak, orang tua. Rong Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu ayahku. Oh, jadi begitu. Lin Yu tersenyum tipis, tetapi sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ternyata dia adalah putra Rong Hesu. Tidak heran dia menjadi wakil kepala di usia yang begitu muda. Rong Hesu yang dibicarakannya tidak lain adalah kepala Sekte Suanyi. Dikatakan bahwa dia adalah penerus generasi ke-100 Sekte Suanyi, yang menunjukkan sejarah Sekte Suanyi yang mendalam. Tuan He, saya yakin Anda juga tahu mengapa saya datang ke sini kali ini. Rong Huan menenangkan emosinya, mengembalikan ekspresi tenangnya tadi, dan bertanya kepada Lin Yu dengan nada datar. Baru-baru ini, manajer Chen dari Sekte Suanyi mereka ditangkap, dan begitu banyak bahan obat berharga jatuh ke tangan Lin Yu. Tentu saja, tidak mungkin bagi Sekte Suanyi mereka untuk mengabaikannya. Aku tidak tahu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ekspresi Rong Huan sedikit berubah saat melihat ini, dan dia jelas sedikit marah. Mengetahui bahwa Lin Yu melakukannya dengan sengaja, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sabar, Tuan He, bahan-bahan obat yang kami simpan di gang-gang Jalan Chunhua semuanya diambil oleh Anda, kan? Oh, bahan-bahan obat itu. Lin Yu segera membuat ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan kemudian berkata, saya tahu, bukankah Anda membantu penjahat yang dicari Ling Xiao membuat obat dan membantunya membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu, sehingga bahan-bahan obat ini disita oleh kantor urusan militer. Meskipun dia tidak menggunakan satupun kata-kata kotor dalam kata-katanya, itu setara dengan kutukan telanjang pada Sekte Suanyi. Wajah Rong Huan muram. Dia tidak tahan untuk mendengarkan lebih lanjut, dan berkata dengan suara dingin, Tuan He, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Jangan menyiram kami dengan air kotor. Kantor urusan militer telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Manajer Chen lah yang secara diam-diam menghubungi Ling Xiao dan yang lainnya tanpa memberitahu kami, mencuri bahan obat di sekte kami, dan secara diam-diam membuat obat untuk Ling Xiao dan yang lainnya. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya memiliki ekspresi yang benar, dan ada juga sedikit keluhan, seolah-olah Sekte Suanyi mereka adalah korban yang sebenarnya. Benarkah? Manajer Chen ini benar-benar maha kuasa. Sejauh yang aku tahu, dia hanya seorang manajer, kan? Keterampilan medisnya sangat menakjubkan. Dia bahkan bisa menyiapkan obat yang sangat sulit. Lin Yu berkata dengan nada sinis. Rong Huan berkata dengan wajah serius, sebagai seorang manajer, tentu saja dia tidak akan menyiapkan obat-obatan ini. Dia melakukannya bersama dengan beberapa dokter di sekte kami. Adapun para dokter itu, mereka sudah melarikan diri setelah mendengar berita itu. Kami telah bekerja sama dengan kantor urusan militer untuk mencari keberadaan mereka. Oh, jadi begitu, kalau begitu itu bukan salahmu. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi sayang sekali, ku dengar Sekte Suanyi dulunya penuh dengan orang-orang berbakat, tetapi aku tidak menyangka sekarang menghasilkan beberapa tikus tercela dan tidak tahu malu yang bersekongkol dengan para pembunuh. Kata-katanya sama saja dengan menunjuk hidung Rong Huan dan memarahi Sekte Suanyi karena menjadi bajingan. Rong Huan sangat marah hingga wajahnya memerah, berpikir dalam hati bahwa anak ini benar-benar sulit dihadapi, dan bahkan mulutnya sangat beracun. He Jiarong, tolong bersikap sopan saat berbicara. Sangguan. Cheng menunjuk Lin Yu dengan wajah dingin dan berkata dengan marah.
Lin Yu sedikit terkejut dan berpura-pura bingung dan berkata, "Kenapa, kamu bahkan tidak bisa mengatakan faktanya? Apakah kamu bersalah?" "Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Rong Huan berkata dengan wajah cemberut, "Tuan He, aku tidak datang ke sini untuk berdebat denganmu hari ini. Aku datang untuk meminta bahan obat kepadamu. Itu awalnya adalah bahan obat sekte Suanyi kami, jadi masuk akal dan sah bagiku untuk memintanya. Tolong kembalikan semuanya kepada kami. Aku belum melihat bahan obatnya." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya secara langsung, sepertinya dia ditarik ke kantor urusan militer. "Kamu pergi saja meminta mereka." Kantor urusan militer. Wajah Rong Huan tenggelam dan mengerutkan kening. "Mereka mengatakan bahwa mereka ditarik ke sini langsung olehmu." Ketika Lin Yu mendengarnya mengatakan ini, dia tahu bahwa memang ada mata-mata dari Sekte Suanyi di kantor urusan militer, karena Han Bing dan anak buahnya tidak akan pernah secara langsung memberitahu Sekte Suanyi bahwa bahan obat itu ditarik ke sini sendiri. "Tuan Rong, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Jangan menyiramku dengan air kotor. Ramuan obat ini jelas diambil alih oleh kantor urusan militer. Aku bahkan belum menyentuhnya. Bagaimana mungkin aku mengambilnya? Jadi, sebaiknya kau kembali dan menemukannya." Lin Yu meniru nada bicara Rong Huan tadi dan menyangkalnya kepada Rong Huan dengan wajah serius. Ada juga sedikit keluhan dalam nada bicaranya, seolah-olah dia tidak pernah mengambil alih ramuan obat ini. Siapa yang tidak tahu cara gagal bayar utang? Melihat Lin Yu menolak mengakuinya, dada Rong Huan naik turun karena marah. Kemudian jejak kekejaman melintas di matanya, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, "He Jiarong, aku peringatkan kamu, toleransi Sekte Suanyi kami terhadapmu telah mencapai batasnya. Aku akan memberimu 3 hari. Jika kamu tidak menyiapkan bahan obat dan mengirimkannya ke cabang distrik Dongcheng kami, maka aku berjanji bahwa tidak akan lama lagi sebelum kamu, Presiden Pengobatan Tradisional Tiongkok, akan hancur, dan bahkan seluruh pengobatan tradisional Tiongkok akan terlibat olehmu." Rong Huan mengatakan ini dengan penuh percaya diri dan serius. Dia tampak percaya diri. "Nada bicaramu sangat keras, apa kau sedang bermimpi?" Li Zenseng di samping tidak tahan lagi, dan berkata dengan dingin kepada Rong Huan, "Mengapa kau tidak bertanya-tanya, siapa di seluruh Sangjing yang tidak mengenal Aula Huiseng kita, dan siapa yang tidak mengenal Tuan He kita? He Jiarong, semakin tinggi kau memanjat, semakin sakit rasanya saat kau jatuh, kau seharusnya tahu ini, kan?" Rong Huan mencibir, menyipitkan mata ke arah Lin Yu dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir kau telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Padahal, di mata Sekte Suanyi kita, kau masih hanya seekor semut. Hanya masalah mengangkat kakiku untuk menginjakmu sampai mati." Bab 849, Selamat Tahun Baru, Adik Kecil. Karena dia tahu dengan jelas bahwa Lin Yu sengaja menolak mengakui kesalahannya, Rong Huan terlalu malas untuk berpura-pura bersikap lembut dan sopan kepada Lin Yu, jadi dia hanya merobek wajahnya dan mulai mengancamnya. "Benar sekali, He Jiarong, jangan tidak tahu terima kasih. Jangan berpikir bahwa kamu orang penting hanya karena kamu adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Biar ku beritahu, itu karena Sekte Suanyi kita tidak terlibat. Kalau tidak, bagaimana mungkin posisi Presiden jatuh ke tanganmu?" Sangguan Cheng juga mendengus dingin dan menunjuk Lin Yu dan berkata dengan dingin. Lin Yu menyipitkan mata ke arah Rong Huan sejenak, lalu menyeringai dan berkata, "Tuan Rong, jika Anda benar-benar punya cara untuk menghancurkan reputasiku, bahkan jika aku memberimu ramuan itu, Anda akan tetap menyerangku, kan?" Ekspresi Rong Huan sedikit berubah, seolah-olah Lin Yu telah tepat sasaran. Dia tidak dapat menahan rasa bersalah, tetapi dia tetap berkata dengan tenang dengan suara yang dalam, "Itu tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda tidak lagi menentang Sekte Suanyi kami, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, tetapi jika Anda masih bersikeras-keras kepala dan terus menentang Sekte Suanyi kami, maka saya jamin bahwa Anda tidak hanya tidak akan dapat menduduki jabatan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Anda bahkan tidak akan dapat menjadi dokter." Lin Yu melihat bahwa Rong Huan tampaknya tidak sedang membual, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jejak keraguan melintas di benaknya.
Dia tidak tahu dari mana Rong Huan mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepadanya, dan dia bahkan tidak dapat menjadi dokter lagi. Benarkah? Li Zenseng mencibir ketika mendengarnya, lalu mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara berderak. Ia menatap Rong Huan dan Sangguan Cheng dengan dingin dan berkata, "Aku tidak tahu apakah apa yang kalian katakan tentang suamiku yang tidak bisa menjadi dokter itu benar. Tetapi aku dapat menjamin bahwa jika kalian berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menghajar kalian sampai ke tanah. Kalian mencari kematian." Sangguan Cheng sangat marah ketika melihat Li Zenseng berani menghina pemimpin mereka dengan cara seperti ini. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan mantel bulu di tangannya ke sofa di sebelahnya, membalik dengan cepat, dan menerkam Li Zenseng. Ketika dia berada di markas besar Departemen Keamanan, Lin Yu telah melihat keterampilan Sangguan Cheng dan tahu bahwa dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga dalam seni misterius. Jadi dia takut Li Zenseng akan menderita kerugian, jadi dia menendang kakinya dan melesat di depan Sangguan Cheng seperti kilat. Dia meraih pergelangan tangan Sangguan Cheng dan menariknya dengan keras, menarik tubuh Sangguan Cheng ke arahnya. Li Zenseng juga bergegas saat itu dan menendang pantat Sangguan Cheng dengan keras. Sangguan Cheng terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, tetapi untungnya dia menggunakan kekuatan di pinggangnya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Namun yang tidak diduganya adalah Lin Yu tiba-tiba menendangnya di bawah kakinya. Ia tidak dapat menghentikan tendangannya dan jatuh ke tanah dengan suara pukulan. "Tuan, Anda tidak perlu melakukannya, saya bisa melakukannya sendiri." Li Zenseng melihat ini dan segera berkata kepada Lin Yu. Memang tidak adil bagi mereka berdua untuk mengalahkan satu orang. Namun, Lin Yu mengabaikannya dan menendang dada Sangguan Cheng dengan keras. Raut wajah Sangguan Cheng berubah. Karena ia terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat, ia harus buru-buru mengangkat kedua lengannya untuk menahan dadanya dan mencoba menahan tendangan Lin Yu. Namun, kekuatan tendangan Lin Yu lebih besar dari yang dibayangkannya. Ia hanya merasakan kedua lengannya gemetar dan mati rasa, seperti ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Tubuhnya tergelincir di tanah karena kekuatan yang sangat besar, dan menghantam meja di belakangnya dengan suara bang, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kesakitan. Lin Yu menoleh dan menatap Rong Huan, yang berdiri tak bergerak di depan sofa, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Tuan Rong melihat anak buahnya dipukuli, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Atau, kamu sama sekali tidak tahu seni misterius?" Lin Yu memandang Rong Huan dari atas ke bawah dan merasa bahwa Rong Huan ini kemungkinan besar tidak tahu seni misterius apapun. Alasan mengapa dia menyerang Sangguan Cheng tadi adalah untuk memaksa Rong Huan mengambil tindakan. Dia ingin menguji kualitas Rong Huan, tetapi dia tidak menyangka Rong Huan tidak bergerak sama sekali. "Jangan khawatir tentang apakah aku tahu seni misterius atau tidak, Tuan He." Wajah Rong Huan pucat, dan dia menatap Lin Yu dengan dingin dan berkata, "Aku hanya berharap bahwa ketika Tuan He ditakdirkan di masa depan, dia tidak akan menyesal pamer di hadapanku hari ini." Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Lin Yu, dan berkata dengan dingin kepada Sangguan Cheng, yang terhuyung-huyung berdiri dan masih ingin bertarung dengan Lin Yu, "Sangguan, ayo pergi." Begitu suaranya jatuh, dia berbalik dan berjalan keluar. Sangguan Cheng berhenti bertengkar dengan Lin Yu setelah mendengar ini. Dia menatap Lin Yu dengan dingin, lalu buru-buru bangkit, mengambil mantelnya dari sofa, mengejar Rong Huan, meletakkan mantel bulu di punggung Rong Huan, dan segera mengikutinya keluar. Setelah mereka pergi, Li Zenseng mendengus dingin dan berkata, "Sepertinya kamu datang ke sini untuk menyombongkan diri, tetapi kamu bahkan tidak melihat di mana kamu berada." Saat dia berkata demikian, Li Zenseng mengambil handuk dan menyekat tempat yang baru saja dilakukan Rong Huan, seolah-olah dia pikir itu kotor. Wajah Lin Yu sedikit khusyuk, dan dia bergumam, "Brother Li, apakah Anda pikir mereka benar-benar membual atau mengancam? Tapi saya merasa bahwa Rong Huan sangat percaya diri ketika dia berbicara, seolah-olah mereka sudah memiliki beberapa rencana yang lebih tinggi. Sekte, dan ada juga hubungan dengan Hao Ningyuan dan Departemen Hao, bagaimana mereka bisa menyentuh Anda?" Tanda seru, "Itu bukan masalahnya. Sekte apapun telah dihubungi tidak rendah.
Akan tetapi, dalam situasi yang berimbang ini, Lin Yu benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun yang dapat digunakan Sekte Suanyi untuk mengalahkannya, sama seperti dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk mengalahkan Sekte Suanyi untuk sementara waktu. Meskipun Lin Yu juga berpikir bahwa Rong Huan mungkin hanya mencoba menakut-nakutinya, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bagaimanapun, tidak lama lagi setelah Tahun Baru Imlek, beberapa rumah sakit di pusat medis pengobatan tradisional Tiongkok yang disumbangkan oleh keluarga kerajaan Inggris akan dapat dibuka untuk operasi uji coba. Pada saat itu, pengaruh pengobatan tradisional Tiongkok di musim panas dan bahkan secara internasional akan semakin meningkat. Jadi di saat kritis ini, Lin Yu tidak ingin kecelakaan apapun terjadi. "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar pintu, lalu Bai Rentu dan Yiner yang berpakaian merah masuk dari luar pintu. "Paman He, selamat Tahun Baru." Yiner memanggil Lin Yu dengan manis. "Hai, Yiner, selamat Tahun Baru." Lin Yu tersadar dari lamunannya, tersenyum pada Yiner dan berkata, "Uang Tahun Baru yang disiapkan pamanku ada di rumah. Aku akan memberikannya kepadamu saat aku pulang." Yiner menjawab dan mengangguk dengan penuh semangat. "Haha, Lao Niu, apa yang kau kenakan sungguh meriah." Li Zenseng tertawa terbahak-bahak saat melihat Bai Rentu mengenakan setelan tang katun berwarna merah. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Bai Rentu mengenakan sesuatu selain warna hitam. Warna yang penuh gairah ini sama sekali tidak cocok dengan aura Bai Rentu yang dingin dan penuh pembunuhan. Yiner yang memilihkannya untukku." Bai Rentu, yang selalu tenang, tidak dapat menahan rasa malu. Sejujurnya, warna ini terasa canggung baginya, tetapi dia tidak ingin mengecewakan Yiner. "Menurutku, penampilanmu cukup bagus. Ini hari Tahun Baru, jadi kita harus mengenakan sesuatu yang meriah." Lin Yu tersenyum, meraih tangan Yiner dan berjalan keluar. "Saudara Li, kunci pintunya, ayo pulang." Saat ini, sudah ada lebih banyak pejalan kaki dengan pakaian cerah dan cantik di jalan. Beberapa keluar untuk memberi ucapan selamat Tahun Baru, dan beberapa keluar untuk berbelanja. Suasananya sangat meriah dan meriah. Pada saat ini, dua gadis cantik berjalan lewat, dan aroma harum tercium. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melembutkan ekspresinya. Dia merasa bahwa aroma kedua gadis itu sangat familiar, dan wajah Rose tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika teringat Rose, senyum tersungging di bibir Lin Yu, tetapi hatinya merasa sedikit getir. Menatap langit kelabu di kejauhan, dia mendesah pelan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak bertemu Rose. Di hari-hari ketika keluarga-keluarga bersatu kembali dan semua orang bahagia, setelah kehilangan Xiaozi, satu-satunya kerabatnya, di mana dia berada, apa yang sedang dia lakukan, dan dalam suasana hati seperti apa dia menghabiskan festival terpenting bagi orang-orang di Yanxia ini. "Adik kecil, selamat Tahun Baru." Pada saat ini, suara yang menyenangkan tiba-tiba datang dari belakang Lin Yu. Bab 850, setiap wanita memiliki harimau betina di hatinya. Lin Yu gemetar saat mendengar suara itu, berbalik dan melihat ke belakang dengan tak percaya, lalu melihat wajah yang menawan dan lembut. Di wajahnya, sepasang mata yang cerdas menatapnya sambil tersenyum, dan kelembutan di matanya tampak meluap. "Mawar." Lin Yu tertegun selama 2 atau 3 detik. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Wajahnya sangat gembira. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan heran, kenapa kamu di sini?" Lin Yu sangat terkejut dengan kemunculan Rose yang tiba-tiba. Itu seperti mimpi. Begitu dia memikirkan Rose muncul di depannya. "Tentu saja aku di sini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru." Rose merapikan rambutnya di dekat telinganya dan berkata sambil tersenyum. Setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang menembus jauh ke dalam tulangnya, menarik perhatian semua pria yang lewat. "Selamat Tahun Baru." Lin Yu tersenyum pada Rose saat mendengarnya. Meskipun ada ribuan kata yang ingin diucapkannya kepada Rose di dalam hatinya, akhirnya dia hanya mengucapkan 3 kata sederhana, "Selamat Tahun Baru." Melihat senyum cerah Rose, dia merasa sedikit sedih. Bagi sebagian orang, semakin cerah senyumnya,
semakin sakit yang mereka rasakan di dalam, bukan? Nona Rose. Li Zenseng juga terkejut saat melihat Rose. Dia segera mengunci pintu, tersenyum dan berjalan cepat, dan bertanya, dengan siapa kamu menghabiskan tahun baru tahun ini? Kakak Li. Lin Yu buru-buru memarahi Li Zenseng dengan suara rendah. Dia benar-benar berbicara tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan topik tersebut. Li Zenseng tiba-tiba tersadar, dan teringat bahwa adik Mei Gui, Xiaozi, sudah tidak ada lagi. Ia segera menamparkan mulutnya dan mengumpat dalam hati, lihat mulutku yang patah, aku benar-benar tidak bisa bicara. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu, aku sudah lama melupakannya. Mei Gui tidak peduli. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk tampak tenang dan acuh tak acuh. Namun, tidak peduli seberapa baik dia menyamar, Lin Yu dapat mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Belum lagi Rose, saudara kandungnya, bahkan Lin Yu masih merasakan sakit di hatinya ketika mengingat kematian tragis Xiaozi. Ayo, pulanglah bersamaku, aku akan memasak ikan untuk makan siang. Lin Yu tersenyum padanya dan mengundangnya untuk pulang untuk makan malam. Rumah. Rose sedikit terkejut saat mendengar kata ini. Sungguh kata benda yang asing. Pertahanan psikologisnya yang berpura-pura kuat tiba-tiba hancur oleh kata ini, dan entah kenapa dia merasakan kesepian dan kesedihan yang tak berujung. Kata ini, yang begitu umum dan lumrah bagi dunia, terdengar begitu asing dan jauh di telinganya. Namun, dia dengan cepat menahan emosinya, ekspresinya kembali normal, dia berkedip dan tersenyum pada Lin Yu, jika aku benar-benar pulang bersamamu, harimau betina di keluargamu akan memakanku. Dia sebenarnya bercanda, tetapi dia juga tahu bahwa Jiang Yan tidak begitu menyukainya, dan bahkan memiliki permusuhan tertentu. Lagi pula, wanita mana yang rela melihat suaminya terlalu dekat dengan wanita lain, terutama wanita ini yang sangat cantik, menawan, dan bahkan berbahaya. Yiner, yang sedang memegang tangan Lin Yu, sepertinya tahu bahwa Rose mengacu pada Jiang Yan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Rose. Dia cemberut dengan sedikit tidak senang dan berkata, kakak Jiang Yan bukanlah seekor harimau betina. Dia sangat lembut. Rose melirik Yiner, lalu terkikik, mengedipkan mata pada Yiner dan berkata, adik perempuan, kamu terlalu muda, hanya seorang gadis kecil, jadi kamu tidak mengerti wanita. Ketika kamu tumbuh dewasa dan menjadi seorang wanita, kamu akan mengerti. Faktanya, ada seekor harimau betina di hati setiap wanita. Yiner membuka lebar matanya yang gelap, lalu menatap Lin Yu, bertanya-tanya, Paman He, apakah yang dikatakan saudari ini benar? Dia bukan seorang wanita, apa yang dia tahu? Kata Rose sambil tersenyum. Baiklah, berhentilah mengajari kami hal-hal buruk. Lin Yu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, berkata, bukankah kau di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepadaku? Ayo, pulanglah bersamaku. Meskipun ia sedikit gugup untuk menerima Rose kembali, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Rose. Aku tidak akan pergi ke rumahmu. Aku hanya akan mengucapkan selamat tahun baru dan mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Kata Rose sambil tersenyum. Begitu Lin Yu mendengar ini, dia tahu bahwa Rose pasti memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia memberitahu Bai Rentu dan Li Zenseng untuk membiarkan mereka pulang terlebih dahulu dan dia akan segera ke sana. Li Zenseng dan Bai Rentu setuju dan pergi bersama Yiner. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku sekarang. Lin Yu berkata kepada Rose saat ini, nada suaranya terdengar sedikit tidak sabar, seolah-olah dia mengira Rose telah menemukan tempat persembunyian Ling Xiao dan Wan Xiu. Ada sesuatu yang benar-benar aku perlukan bantuanmu. Rose mengangguk dan berkata langsung ke intinya, tapi kau harus membantuku mengatasi ekor di belakangku terlebih dahulu. Rose berbalik dan melihat ke belakangnya. Lin Yu mengikuti pandangannya dan melihat 2 atau 3 pria berjas hitam berdiri di depan sebuah toko di kejauhan, sambil merokok. Mereka sesekali melirik ke sini, tetapi tatapan mereka sangat tersembunyi, dan mereka bertiga sangat waspada. Mereka tampaknya menyadari bahwa Lin Yu sedang melihat mereka, jadi mereka mematikan rokok mereka dan pergi ke supermarket terdekat, berpura-pura masuk untuk membeli barang. Ayo pergi. Melihat ini,
Lin Yu segera meraih tangan Rose dan berjalan menuju gang di belakang Rose. Karena daerah ini adalah wilayah Lin Yu, dia sangat mengenal medan di dalamnya. Setelah mencapai pintu masuk salah satu gang, Lin Yu menarik Rose dan bersembunyi di dalam. Dia tidak masuk lagi dan menunggu dengan tenang hingga ketiga orang itu mengikutinya. Lin Yu melindungi mawar itu dengan satu tangan dan memegang dinding dengan tangan lainnya, sambil melihat keluar dengan waspada. Dia bisa menilai dari tatapan mata tajam orang-orang tadi bahwa mereka berasal dari latar belakang yang sangat tidak biasa, jadi keterampilan mereka juga pasti tidak buruk. Rose merasakan hangatnya telapak tangan Lin Yu di perutnya, menatap punggung Lin Yu, dan merasakan rasa aman yang tak terlukiskan di hatinya. Perasaan ini hanya bisa dialami saat dia bersama Lin Yu. Tak lama kemudian, terdengar beberapa langkah kaki tergesa-gesa di gang. Jelaslah bahwa ketiga orang itu datang dengan tergesa-gesa. Lin Yu menepuk-nepuk Rose dengan lembut, memberi isyarat padanya untuk bersembunyi, lalu ia melompat ke persimpangan, menatap dingin ketiga pria berjas yang sedang melihat-lihat di depannya dan berkata, "Tidak perlu mencarinya, dia ada di sini." Ketiga pria berjas itu tercengang ketika mendengar ini. Setelah melihat Lin Yu, mereka tahu bahwa mereka telah ditemukan, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas menuju Lin Yu. Su Bu Liu. Lin Yu sedikit tercengang setelah melihat keterampilan ketiga orang ini. Dia benar-benar melihat sekilas bayangan Su Bu Liu dari jejak kaki ketiga orang ini. Ini berarti ketiga orang ini kemungkinan besar berasal dari aliansi Master Pedang atau organisasi Shenmue. Lagi pula, aliansi Grandmaster Kendo adalah organisasi resmi negeri Sakura, dan tidak mungkin mereka akan melakukan pelacakan terang-terangan seperti itu di wilayah Yanxia, jadi orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari organisasi Shenmue. Serangan dari ketiga orang ini sangat ganas, dan koordinasi mereka sangat baik. Ketiganya menyerang titik lemah Lin Yu di bagian atas, tengah, dan bawah. Wajah Lin Yu berubah dingin, dia mencibir, lalu melakukan langkah Xuanzong dan dengan mudah menghindari serangan ketiga orang itu. Bagi Lin Yu secara pribadi, keuntungan terbesar dari pertemuan pertukaran terakhir adalah bahwa ia menguasai rahasia dan misteri langkah Xuanzong. Setelah periode perenungan dan penelitian, ia telah membuat beberapa kemajuan dalam langkah Xuanzong dan dapat menggunakannya dengan mudah. Ketika tiga orang dari organisasi Shenmue melihat langkah Lin Yu yang aneh dan lincah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, lalu mereka mempercepat dan menyerang Lin Yu. Namun, mereka hanya mempelajari dasar-dasar Su Bu Liu, yang jauh lebih rendah daripada Xuanzong Bu milik Lin Yu. Jadi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melukai Lin Yu sama sekali. Kalian dari organisasi Shenmue, kan? Katakan padaku, mengapa kalian mengikuti Rose? Lin Yu menghindari serangan mereka bertiga dengan cekatan dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku, dan aku akan membuatmu tidak terlalu menderita." Namun, ketiga orang di sisi yang berlawanan tampaknya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya. Mereka menggertakkan gigi dan terus menyerang Lin Yu dengan tatapan kejam. "Yah, kau yang minta." Lin Yu mendengus dingin, lalu meraih pergelangan tangan pria di depannya, melangkah mundur, dan menarik lengan kanan pria itu keluar dari persendiannya. Kemudian dia memotong leher pria itu dengan telapak tangan yang sangat tajam. Pria itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk sebelum dia sempat mengeluarkan suara apapun. Dua orang lainnya tampak langsung mengubah ekspresi mereka saat melihat ini, seolah-olah mereka menyadari bahwa keterampilan Lin Yu tidak setingkat dengan mereka. Mereka saling melirik dan berbalik serta berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun.